Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz singkat aja karena waktunya dikit. Di bulan Rajab ini tadi kan ada yang Ustadz sampaikan tentang mengoreksi diri ya. Nah saya mau nanya nih sebenarnya mungkin di luar mungkin bisa relate. Cuman mungkin saya lagi sering nyoba sholat di masjid sekarang Ustadz. Nah di lingkungan saya kan di rumah di Bintaro tuh masjid banyak banget gitu ya. Macam-macam lah mungkin Ustadz tahu lah. Nah di situ ya saya nyoba masjid di rumah saya itu di kampung lah gitu. Jadi masjid kampung pernah, masjid komplek pernah dan lain-lain. Nah saya menemukan tuh dari ilmu yang minim banget saya punya gitu kadang-kadang kayak ada rasa gitu kayak jadi kok ini nggak rapet, chefnya ini nggak itu, di masjid itu beda lagi gitu. Nah jadi kecenderungan saya tuh memilih satu masjid gitu yang saya sendiri nyaman. Nah cuman yang saya takutin itu nyerempet ke dosa nggak sifat sombong gitu loh Ustaz. Gitu. Jadi saya juga pernah dengar katanya kalau kita punya ilmu yang lebih baik harusnya sholat di tempat yang gak nyaman tuh ngasih contoh lebih baik gitu-gitu. Tapi ya saya kan gak mungkin ngajarin mereka, saya siapa juga gitu. Itu aja sih Ustaz, pengen tahu sih semoga gak jadi dosa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama semoga Allah memberikan istiqamah kepada Anda, saya dan kita semua pada amalan-amalan yang kita bisa rutin kerjakan secara baik. Istiqamah itu tidak mudah. Dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi rajin puasa. Ada yang belum puasa tapi senang baca Quran. Maka konsisten di situ. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang ia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu. Lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin gak bisa tahajud bukan karena gak pengen, ada keterbatasan. Tapi dia bisa mengonversi amalan lewat hartanya, dia perbanyak sedekah. Ada orang yang gak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah di titik itu kata Allah, maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Quran, tidak mengatakan kamu yang unggul, yang itu rendah. Tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba dengan yang lain. Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan kita dibimbing konsisten pada amalan kita. Saat yang lain kita diminta pula untuk berkontribusi pada nilai kebaikan yang mungkin dia bisa optimal di situ. Maka turunlah Quran surah ke-16 ayat 125. Kita gabungkan keduanya. Anda konsisten di masjid yang Anda sudah senangi, nyaman, saat yang bersamaan tidak menghalangi Anda untuk membantu di masjid lain yang menurut Anda mungkin butuh pencerahan di situ, sehingga mendapatkan keluasan informasi. Anda tidak masuk dengan menyalahkan itu dulu, tapi Anda masuk untuk memberikan keluasan wawasan supaya mendapatkan pengetahuan. Mungkin feedbacknya mereka pun punya wawasan yang mungkin kita bisa dapatkan, ya kan? Baik, pernah kejadian saya baru pulang dari Tripoli, kemudian di satu kota, saya suka pindah tiap subuh masjid ini seperti Anda tadi lakukan. Saya pengen tahu masjid ini, pengen tahu masjid ini. Tiba-tiba saya datang ke satu masjid di komplek, kok orang kompleknya keluar dari situ? Yang sholat di situ terbatas. Begitu saya kemudian sholat, ada yang salah apa di masjid sehingga mereka pergi? Begitu saya tanya salah satu yang di luar, kenapa nggak sholat di situ Pak? Ah, itu bid'ah, kunut ada kunutnya katanya. Nah, ternyata persoalannya adalah persoalan wawasan, persoalan pengetahuan. Bukan karena kunut dan tidak kunut. Kan yang salah yang tidak sholat subuh. Ya kan? Yang jadi problem, ini belum tahu dalil kunut itu apa. Yang kunut pun belum tentu tahu yang tidak kunut dalilnya apa. Padahal masing-masing punya alasan. Maka Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Quran, share wawasan dengan hikmah, dengan cara yang bijak. Jangan Anda yang datang memberi nasihat. Ntar orang tanya, emang ente siapa? Ya kan? Bikin acara di situ. Ada ustadz kayaknya bagus deh. Boleh nggak Pak? Saya usulkan di sini ada pengajiannya. Nanti saya coba kontak ustadznya. Mungkin saya dan teman-teman nanti bisa support Pak acaranya. Mungkin ada wawasan yang bisa kita dapatkan. Ustadz yang menerangkan nanti temanya tentang keutamaan berjamaah, tentang merapatkan saf. Datangnya nggak dari Anda, itulah hikmah. Sehingga ketika nasihat masuk, wal mau'izatil hasanah sudah tahu ilmu. Jadi ketika ada orang yang tidak rapat safnya, sudah pernah belajar, akhi, ayo sini.
Rapatkan sapmu kawan itu. Bro, sini. Sudah tahu ilmunya. Itulah mau'izatul hasanah. Nggak ada perdebatan lagi. Ya kan? Rapatkan, luruskan. Rapat. Dan itu juga ada jarak. Rapat itu bukan sepenuhnya rapat. Kata Nabi bukan rapat yang keras sehingga engkau mau bergerak susah. Bukan rapat begini juga ketika bergerak susah gitu, tidak. Normal aja, normal biasa. Ada jaraknya juga, ya. Ada yang mengatakan segenggam, ada yang mengatakan rapat tapi juga ada kemudahan. Itu ada hikmah di situ. Maka itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Dan kalaupun ada diskusi, jangan diskusi dengan cara yang baik, kata Quran. Diskusi dengan cara yang terbaik. Senyum. Kan berbeda itu tidak harus melarang kita minum teh bersama kan? Assalamualaikum akhi, tar aja. Assalamualaikum, tar aja. Waalaikumsalam. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab.